Shalom adik-adik, halo, salam untuk adik-adik kelas Indria, bagaimana kabarnya? Wah, saya yakin semuanya sehat. Walaupun juga mungkin ada di antara adik-adik yang sedang sakit ya teman-teman kita. Saya berdoa semoga adik-adik yang sakit cepat sembuh dan boleh beraktivitas kembali. Tapi Lause yakin walaupun sedang sakit saat ini bisa beribadah bersama-sama Lause dan juga teman-teman di rumah masing-masing ya. Nah, hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita waktu untuk beribadah adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, walaupun kita masih di rumah, tetapi kita tetap bersukacita, bersemangat di dalam memuji dan beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik, semua duduk yang rapi. Tentunya tadi sudah mandi ya. Udah mandi, duduk yang rapi, pakai pakaian yang bersih. Langsung jadi gugup nih ngomongnya. Pakai pakaian yang bersih, yang rapi tentunya ya. Nah, sediakan handphonenya, jangan main game dulu atau main yang lainnya atau nonton yang lainnya. Kita mau beribadah. Nah, siapkan juga persembahannya ya. Bisa mengumpulkannya di dalam amplop atau dompet yang sudah Lause bagikan. Nah, yang masih belum mendapatkannya bisa menyimpannya di dalam amplop, mengumpulkan persembahan dalam amplop. Nanti papa mama bisa menitipkannya di gereja atau kepada Lause ataupun bisa mentransfernya melalui rekening sekolah minggu. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu tentu kita sudah beribadah ya. Melalui via Zoom yang dimana Lause Ida melayani kita, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini kita beribadah dan kita akan memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang luar biasa membuat kita semangat untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik mari kita memuji Tuhan, bisa juga berdiri dan melakukan gerakannya. Yuk kita memuji Tuhan. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serba Yesus.
Apakah adik-adik semua senang memuji Tuhan? Wah, saya yakin ya semua senang memuji Tuhan. Yuk sekarang kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya buat kita. Tuhan sudah memberikan kita makan, minum, pakaian, bahkan memberikan kita juga keluarga, bahkan juga memberikan kita kesehatan. Walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan masih terus memelihara kita. Yang sedang sakit juga Tuhan masih memberikan apa? Kekuatan untuk melewati sakitnya, seperti itu ya. Dan juga memberikan kita mama papa yang sayang kepada kita walaupun kita sedang sakit. Tuhan masih terus memelihara kehidupan kita. Yuk kita bersatu dalam doa. Adik-adik juga bisa mengikuti Lause berdoa ya. Ayo lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini adik-adik kelas Indria boleh beribadah. Ya Tuhan, berkati setiap kami. Kami juga bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan bagi kami, yang boleh kami nikmati, baik makanan, minuman, yang boleh kami pakai, baik pakaian, dan segala sesuatu. Dan juga kami bersyukur, mungkin di antara kami ada yang sakit, tapi Tuhan masih terus memelihara kami, sehingga kami boleh sembuh, ataupun kami boleh melewati masa sakit kami. Kami juga bersyukur untuk papa mama yang Tuhan berikan, berkati pekerjaan mereka. Juga kami bersyukur jika hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Pimpin kami, berkati kami Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang tenang untuk juga sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum langsung menyampaikan firman Tuhan, yuk kita memuji Tuhan sekali lagi. Adik-adik, sebelum langsung menyampaikan firman Tuhan, sekali lagi langsung mengajak adik-adik semua berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan, berkati Lause yang menyampaikan, terlebih-lebih adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami punya hati yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau tanya, minggu lalu Lause Ida menyampaikan tentang seorang tokoh. Siapa yang masih ingat? Dari huruf D. Wah, benar sekali. Yang bernama Bapak Daud, adik-adik ya. Nah hari ini juga Lause akan meneruskan kembali bagaimana kehidupan Daud setelah itu dan bagaimana keturunannya. Nah adik-adik, Daud adalah raja pengganti dari Raja Saul. Benar sekali ya. Nah, dan dia memiliki anak. Nah, sebelum Lause menceritakannya, Lause nih mau bercerita nih tentang seorang adik Lause. Adik Lause ini cantik loh, adik, tapi bukan adik, maksudnya adik sepupunya Lause ya. Nah, dia ini adik-adik memiliki permintaan. Wah, permintaan apa ya Lause? Gini permintaannya adik-adik, sebentar lagi nih dia
beberapa bulan lagi ke depan dia mau ulang tahun. Wah, masih lama ya. Tapi dia sudah membuat daftar keinginan atau hadiah pada saat dia ulang tahun. Nah, adik Loso ini bernama Ines. Nah, adik Loso ini memiliki 4 keinginan atau hadiah yang dia inginkan ketika dia ulang tahun. Yang pertama itu adalah mau jalan-jalan bareng sahabat-sahabatnya. Wah, jalan-jalan ke pantai jalan-jalan ke mall. Yang penting bisa jalan-jalan, memiliki waktu yang banyak yang khusus untuk jalan-jalan bareng-bareng teman-temannya, atau yang lebih spesifiknya itu adalah sahabat-sahabatnya, berarti teman dekatnya adik-adik ya. Nah, yang kedua itu dia mau punya HP Samsung S22. Wah, lo sepikir-pikir itu Samsung S22 HP seperti apa ya? Pasti mahal ya adik-adik ya. Terus aja masih belum sampai pemikirannya ke sana. Yang ketiga, wah ternyata dia itu pengen punya tiket konser BTS. Wah, ada yang tahu nggak personil BTS itu seperti apa? Aduh, langsung aja masih belum kenal. Tapi dia pengen punya tiket untuk nonton konsernya BTS. Ternyata adik Loso ini salah satu penggemar BTS. Waduh. Keempat itu dia mau punya kuota yang banyak, yang unlimited adik-adik, tidak habis-habis. Wah, ternyata dia itu adik-adik mau punya kuota yang banyak karena ternyata dia itu sekarang tinggal di kos adik-adik, tidak tinggal di samping mama papanya karena dia sedang kuliah. Wah, artinya bahwa dia itu lebih besar daripada adik-adik semua. Nah, adik-adik, menurut adik-adik bagaimana permintaan atau keinginan atau hadiah ulang tahun adik Loso ini? Bagus enggak? Wah, pasti adik-adik bilang, bagus Loso, hebat ya adiknya Loso. Pengen punya HP yang mahal. Iya, HP Samsung yang mahal, yang S22 itu ya lumayan mahal ya adik-adik ya. Pengen punya tiket konser BTS. Waduh, Loso aja masih belum kepikir sampai ke sana adik-adik. Menurut adik-adik, apakah keinginan atau apakah hadiah yang diinginkan adik Loso ini, apakah semua keinginannya ini bagus atau enggak? Apakah berhak enggak dia memiliki atau mendapatkan hadiah yang dia diinginkan ini? Yuk kita lihat lagi ya adik-adik. Yang pertama tadi dia pengen punya waktu untuk jalan-jalan. Wah, waktu yang banyak untuk jalan-jalan dengan sahabatnya. Baik itu ke mall, ke pantai, ke tempat mana. Kira-kira boleh nggak ya adik-adik di masa pandemi seperti ini? Pasti adik-adik bilang, tidak boleh Loso, sekarang kan kita harus stay di rumah terus. Menurut Loso juga iya ya adik-adik ya. Kalau jalan-jalan terus pada waktu ini, jalan-jalan ke mall di tempat yang ramai itu juga bisa membahayakan kita. Apalagi pada zaman sekarang COVID lagi tinggi adik-adik. Jadi kita harus menahan diri untuk jalan-jalan atau pergi ke tempat yang ramai. Nah, menurut adik-adik, boleh nggak sih adiknya Loso ini memiliki keinginan ini? Apakah keinginannya ini merupakan keputusan yang tepat untuk saat ini? Tidak ya. Mending waktu yang ada, waktu yang banyak itu kita gunakan untuk belajar, untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, mengerjakan tugas-tugas kita, dan tetap di rumah. Nah, yang kedua, HP Samsung S22. Wow, ini HP mahal, lumayan ya adik-adik ya. Nah, apakah ini adalah keputusan yang baik adik-adik?
Menurut Lause tidak ya, karena adik Lause ini baru memiliki HP yang baru beberapa bulan yang lalu. Karena dia kuliah dan dia diberikan HP, tapi tidak semahal Samsung S22 ini adik-adik. Nah, menurut Lause selagi masih ada yang baik, yang bagus, yang masih bisa digunakan, kita bersyukur dan menggunakan yang ada. Jangan kita mengharapkan sesuatu yang lebih mahal padahal kita masih memiliki HP yang masih bagus adik-adik. Itu namanya tidak bisa bersyukur. Nah, yang ketiga, tiket konser BTS. Wah, adik-adik, menurut Lasso sih tidak jadi masalah ya, tetapi di zaman sekarang masa pandemi konsernya mau diadakan atau tidak? Menurut Lasso tidak diadakan ya adik-adik, dan menurut Lasso ini keinginan yang kurang tepat pada zaman sekarang karena masa pandemi. Nah, keempat, kuota unlimited. Nah, menurut Lause, karena dia sedang kuliah, nanti kalau banyak kuota tidak fokus untuk kuliah, internetan terus, atau main game terus seperti itu, Lause pikir diberikan kuota yang sedikit aja, jangan yang unlimited. Nah, adik-adik, ternyata membuat keputusan itu merupakan hal yang sulit. Keputusan yang tepat haruslah kita ambil secara bijaksana. Nah, menurut Lause, adik-adik keinginan adik Lause ini harus dipilah kembali, dibuat keputusan yang tepat, diambil keputusan yang tepat. Nah, adik-adik, untuk kita dapat membuat keputusan yang tepat, mengambil keputusan yang tepat, kita harus memiliki hikmat. Hikmat itu apa, Lose? Hikmat itu adalah berupa kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan yang benar. Dan hikmat yang benar itu kita peroleh dari Tuhan. Jangan keputusan kita sendiri seperti adik Lause tadi, memutuskan sendiri, saya pengen ini. Tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang. Dan juga tidak sesuai dengan kebutuhannya dia sebenarnya. Nah, adik-adik, kita lanjut. Bagaimana juga tentang seorang tokoh ini, dia adalah anak Daud. Anak Daud yang meneruskan bangku atau tatah pemerintahannya Raja Daud. Setelah Daud meninggal, maka dia mengangkat anaknya sebagai ahli warisnya untuk memerintah umat Allah pada waktu itu. Nah, siapakah dia? Yuk kita melihat video berikut ini. Ketika Raja Daud meninggal, Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya. Dan Salomo hidup taat menurut firman Tuhan. Raja Salomo juga beribadah kepada Tuhan Allah, sama seperti ayahnya. Nah, adik-adik, Salomo juga mempersembahkan 1000 korban bakaran untuk Tuhan. Wah, luar biasa. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam sebuah mimpi. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Firman Allah kepada Salomo. Adik-adik, kira-kira Salomo mau menjawab apa ya? Apa sih yang diminta Salomo? Kita baca di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Nah, adik-adik, Salomo tahu kalau tugasnya sebagai seorang raja adalah tugas yang sangat berat. Karena itu, Salomo meminta agar Tuhan memberinya hati yang pengertian, agar bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar, dan mana yang menyenangkan hati Tuhan. Salomo meminta agar Tuhan memberinya hikmat.
Nah, adik-adik, kita baca lagi ya di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Wah, adik-adik, ternyata Tuhan senang ya dengan jawabannya Salomo. Dan Tuhan Allah dikatakan memenuhi permintaannya Salomo. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Allah juga mengaruniakan lebih banyak dari yang diminta Salomo. Nah, adik-adik, siapakah raja itu? Benar sekali, Salomo. Nah, tadi kita sudah melihat ya, sudah menonton videonya seperti apa. Nah, kita membuka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan pasal yang ketiga ayat 16. Di sana firman Tuhan menyatakan bagaimana Salomo memperoleh yang namanya hikmat. Bagaimana Salomo ini dapat memerintah umat Allah, bangsa Allah pada waktu itu dengan bijaksana, dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Nah, dikatakan tadi di video yang sudah kita tonton itu bahwa Daud setelah dia meninggal, maka Salomo menjadi penggantinya, menjadi raja berikutnya setelah Daud. Nah, dikatakan bahwa Salomo ini masih muda dan dia memerintah kerajaan yang begitu besar dan luas. Dengan berarti adik-adik bahwa pekerjaan Salomo bukanlah pekerjaan yang mudah. Dia memiliki pekerjaan yang besar dan berat adik-adik. Tetapi Tuhan tahu bahwa Salomo ini mengasihi dia. Mengasihi Tuhan maksudnya. Dan senantiasa menaati Tuhan. Maka suatu malam Tuhan berbicara kepada Salomo melalui mimpinya. Nah, Tuhan berkata, Salomo, mintalah kepadaku apa saja yang engkau inginkan untuk kuberikan kepadamu. Nah, kira-kira menurut adik-adik, tadi Raja Salomo meminta apa adik-adik? Apakah dia meminta emas, perak, permata? Atau apakah dia meminta umur panjang supaya nanti kelak dia dapat hidup sampai dia benar-benar sangat tua? Atau dia meminta agar dia menjadi terkenal dan hebat supaya seluruh dunia membicarakan tentang dirinya? Apakah demikian adik-adik? Tidak ya, tetapi Salomo berkata, Tuhan, ketika aku memikirkan tugasku sebagai raja, aku tidak tahu bagaimana aku dapat bertindak dengan benar. Dia mengerti bahwa dia tidak tahu sebenarnya dia harus bertindak dengan benar. Sebenarnya dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi tolong berikan kepadaku hikmat. Sebab dia merasa, aku ini loh Tuhan merasa bahwa aku tidak berdaya. Aku seperti anak kecil. Aku tidak tahu bagaimana aku harus dapat bertindak dengan benar. Salomo berkata demikian adik-adik. Maka untuk itu Tuhan tolong berikan kepada aku hikmat untuk memerintah
umat Tuhan. Aku tidak dapat mengambil keputusan yang baik. Nah, seperti adik Lause tadi ya, dia sebenarnya tidak bisa mengambil keputusan yang baik yang sebenarnya cocok untuk dirinya. Nah, tolong aku Tuhan. Aku yakin dengan pertolongan-Mu, aku tahu aku dapat menjadi seorang raja yang bijaksana. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan berkenan kepada Salomo dan memberikan dia jawaban. Dan Salomo akhirnya adik-adik memiliki yang namanya hikmat yang besar. Nah, jadi Tuhan memberkati Salomo dengan hikmat yang besar. Dan kemudian adik-adik, ketika Tuhan memberikan dia hikmat, maka Salomo menjadi orang yang senantiasa dikagumi, dianggap hebat oleh semua orang. Mereka kagum dengan kebijaksanaannya Salomo. Sebab setiap keputusan-keputusan yang dia ambil sungguh luar biasa dan dapat membantu setiap orang yang kesulitan. Tepat seperti apa yang dijanjikan Tuhan di dalam mimpi Salomo, Tuhan memberikan dia hikmat, membuat dia menjadi seorang raja yang bijaksana. Nah, adik-adik, kemudian banyak orang yang datang kepada Salomo menceritakan setiap masalah mereka. Dan sang raja, yaitu Salomo, membantu mereka untuk memikirkan tindakan yang benar yang harus mereka lakukan. Nah, adik-adik, dia adalah seorang pemimpin yang hebat, sehingga dia begitu dikagumi oleh orang banyak dan banyak orang berdatangan untuk meminta bantuan dia, sehingga mereka pun boleh melakukan hal yang benar dengan keputusan yang bijaksana. Nah, adik-adik, Salomo ini adalah seorang pemimpin yang hebat. Bukan hanya hebat saja, tetapi dia juga membangun bait Allah begitu megah dan indah untuk dijadikan sebagai tempat untuk berdoa dan beribadah. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga memberkati dia dengan kekayaan sehingga dia juga terkenal. Dan Salomo, adik-adik, tidak pernah lupa bahwa hikmat, kekayaan, dan kemasyhuran yang dia miliki itu adalah pemberian Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Salomo dikenal oleh orang banyak, dia hebat, bangsa-bangsa lain juga mengakuinya. Pada suatu hari Salomo kedatangan tamu, yaitu Ratu Sheba. Nah, Ratu Sheba ini begitu mengagumi dia. Dia mengunjungi Salomo dan membawa hadiah untuk Salomo. Nah, kemudian dia memberikan atau menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang begitu sulit kepada Salomo. Ternyata apa yang dilakukan Raja Salomo, adik-adik, dia bisa menjawab dengan luar biasa, tanpa ragu, tanpa sulit. Nah, itu adalah pertolongan Tuhan. Karena itu adik-adik, dengan kekaguman itu, dia juga, si Ratu Sheba ini mengagumi istana Salomo yang begitu indah. Dan semua orang yang berpakaian bagus yang membantu sang raja. Dan dia menikmati juga makanan yang lezat yang disuguhkan oleh Salomo pada waktu itu. Nah, dia mengakui bahwa segala sesuatu yang dia dengar tentang Salomo itu benar adanya. Sehingga oleh karena keberadaan Salomo yang luar biasa, lalu sang ratu itu mengatakan hal yang lain yang sangat indah. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayatnya yang ke-9. Lose baca ya. Adik-adik bisa buka Alkitabnya atau bisa minta tolong papa mama untuk membukanya ya. Dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia menundukkan engkau di atas tatah kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran.
Wah, luar biasa adik-adik. Ketika itu waktunya bagi Ratu Sheba untuk pulang. Salomo memberikan kepadanya hadiah. Wah, Ratu Sheba dengan senang hati menerimanya dan dia dengan senang hati sukacita pulang ke negerinya. Wah, adik-adik, Salomo memang memiliki hikmat yang luar biasa. Tetapi adik-adik, kita harus ingat bahwa Salomo dia adalah manusia biasa. Salomo bukannya tidak berdosa, dia juga sering berdosa, sering jatuh di dalam kegagalan. Dia banyak mengalami kegagalan dan berdosa seperti kita. Justru itu, sebab itulah kita juga harus memiliki seseorang yang lebih bijaksana daripada Salomo untuk menjadi juru selamat kita. Seseorang yang tidak pernah berdosa, seseorang yang selalu berjalan dalam kebenaran, seseorang yang selalu melakukan hal-hal yang benar. Tidak seperti Salomo, walaupun akhir hidupnya dia juga tidak melakukan hal yang benar. Tetapi kita harus memiliki seorang yang benar dan penuh hikmat yang luar biasa, yang tidak pernah berdosa, yaitu Yesus. Apa yang tidak ada dari diri Salomo ada pada Yesus. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 12. Langsung baca ya di dalam Matius. Kita bisa buka Alkitab kita Matius 12 ayat yang ke-42. Langsung baca. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Maksudnya sesungguhnya yang ada daripada sini lebih daripada Salomo, yaitu Yesus. Salomo memiliki hikmat yang besar adik-adik. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk selalu melakukan yang benar. Tetapi Yesus memiliki itu. Bukan hanya tidak berdosa, bukan hanya dia melakukan yang benar, tetapi Yesus juga telah mati di kayu salib untuk menggantikan adik-adik dan Lause dan kita semua. Untuk menggantikan kita dan untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Mati di atas kayu salib menjadi juru selamat kita. Jadi adik-adik, Yesus Kristus yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Untuk itulah bagaimana kita juga terus hidup dan mengambil keputusan-keputusan yang benar. Itu hanya mungkin terjadi ketika Yesus Kristus memberikan hikmat kepada kita untuk mengetahui kehendaknya dan memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Untuk itu perlu apa adik-adik? Kita terus berdoa, membaca firman Tuhan, meminta pimpinan Tuhan supaya kita terus mengetahui apa yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk kita lakukan. Supaya kita mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, keputusan-keputusan yang benar. Tuhan Yesus menolong adik-adik semua supaya kita terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini adalah ayat hafalan sambungan minggu lalu yang terambil di dalam kitab Mazmur. Ayo adik-adik bisa membuka Alkitabnya. Mazmur 23 ayat yang ke-3b. Langsung baca ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Wah, ini sangat singkat sekali. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekali lagi, ia menuntun aku
di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia ini siapa adik-adik? Tuhan Yesus yang selalu menuntun kehidupan kita di jalan yang benar. Biarlah firman Tuhan ini, ayat hafalan ini menjadi aktivitas kita di rumah untuk kita hafalkan. Sekali lagi dari Mazmur 23 ayat 3b, begini firman Tuhan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memimpin kami melalui firman Tuhan supaya kami dapat menaati Engkau dan melakukan yang benar. Pimpin adik-adik semua, berkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan melihat cuplikan video dari teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Setelah itu nanti kita akan mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan dengan satu pujian. Yuk kita melihat video adik-adik. Teman-teman, nama saya Lingling dan hari ini Lingling akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 23 ayat 2-3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Demikian ayat hafalan Lingling hari ini. Bye-bye, God bless you. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 2:3.2 strip 3a. Mazmur pasal 23 ayat 2-3a. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Ya adik-adik, langsung saja ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan. Yang masih belum, masih ada kesempatan minggu depan boleh menghafal ayat hafalan. Yuk sekarang kita akan memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Nanti Lause akan langsung masuk dalam doa dan menyelesaikan ibadah kita. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita mengenai Salomo. Salomo punya hikmat, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya
waktunya. Tuhan memberkati di setiap kehidupan kita, setiap harinya. Amin. Yuk adik-adik, langsung ajak semua adik-adik untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan dan juga membawa persembahan kita di hadapan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari-hari ke depan dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih adik-adik semua boleh beribadah dan juga mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati, kiranya berkenan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati adik-adik, kesehatan mereka dalam sekolah, dalam keluarga. Berkati papa mama mereka, berikan kesehatan dan juga berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Terlebih-lebih juga masa pandemi ini, Tuhan jagai bentengi kami dengan kuasa-Nya Tuhan, sehingga kami tetap sehat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Terima kasih kami boleh beribadah, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan kami mengakhiri ibadah ini, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami dan juga menjagai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah beribadat. Jangan pernah jemu-jemu untuk beribadah ya. Tetap semangat untuk beribadah. Sampai ketemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.